Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat sekalian. Terima kasih untuk Gembala Sidang dan semua pelayan dan majelis di gereja yang kembali melibatkan saya dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mungkin sudah tahun yang ke-13 ya. Saya pikir-pikir sudah sekitar tahun ke-13 saya masih diberikan tugas di sini. Saya sungguh sangat menghargai Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Dalam ibadah Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria ini, pada hari ini tanggal 9 Oktober 2022, sudah sempat disampaikan tadi tema yang ditetapkan oleh tenaga pastoral, oleh gembala, pendeta jemaat dan juga majelis, yakni Sola Gracia. Sola Gracia adalah salah satu semboyan dari 5 semboyan. Sola Scriptura hanya oleh kitab suci, Sola Gracia hanya oleh anugerah Allah, Sola Fide hanya oleh iman saja, Sola Christo hanya oleh Kristus saja, Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Ini dalam bahasa Latin yang saya jelaskan singkat. Saya percaya Bapak Ibu pada umumnya sudah akrab. Ini istilah yang mendasar dalam kekristenan. Tidak ada istilah ini, tidak ada kekristenan. Karena jantung kekristenan pada Alkitab, pada anugerah Allah, pada iman, pada Kristus, dan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Karena itu pilar sola fide yang kita akan bahas. Sola fide dibenarkan hanya, memang sebenarnya dibenarkan hanya oleh iman. Justification only by faith. Kata ini memang disusun demikian, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Justification only by faith. Dibenarkan hanya oleh iman saja. Ini 4. Dibenarkan hanya oleh iman saja. Saja ini penting. Ya, 5 kata. Baik, Bapak Ibu, kita akan membaca beberapa bagian dalam Alkitab. Saya memang mengawali, mari kita belajar. Dan di tengah-tengah ibadah kita belajar, khususnya belajar cara pikir Allah. Bukan cara pikir kita. Alkitab itu adalah pikiran Tuhan. Yang dituliskan supaya dibaca. Dan kita harus mengikuti pikiran Tuhan. Dan hidup kita harus sesuai dengan cara pikir Tuhan. Termasuk mendengarkan khotbah harus menggunakan cara pikir Tuhan. Jangan cara pikir dunia, jangan cara pikir matematika. Ada aspek. Cara pikir Tuhan bukan anti matematika. Cara pikir Tuhan bukan anti logika. Tidak, tetapi tidak logis semua. Melampaui karena dia Allah. Melampaui semua. Melampaui perasaan, melampaui logika. Tapi juga berlogika, tapi juga berperasaan. Nah, ini yang kadang-kadang orang bicara secara kacau ya. Oke, kita baca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Apa artinya? Semua orang. Tidak hanya Yahudi, tapi semua orang. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith. Ya, dari iman leads to faith, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa iman enggak hidup, walaupun dia bernafas. Bapak Ibu, Roma pasal 4 ayat, sebenarnya ayat Roma pasal 4, sebenarnya ayat 1 sampai seterusnya, sampai satu perikop itu, tapi saya hanya membaca 2 ayat. Roma pasal 4 ayat 3, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang keempat, kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai hak. Karena dia kerja, dia punya hak untuk dapat upah. Ya, untuk dapat upah. Nah, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka itu,
imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Apa arti teks ini? Kita akan memahami bersama-sama, tentu dengan bergantung kepada pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir. Tadi saya katakan, mari kita belajar. Ya, mohon maaf ya, selama ini salah pengertian. Orang beribadah datang, mau terima. Tuhan give me. Maka doa berkat, tangan terangkat begini. Agak konyol. Kalau hanya itu, kita datang juga memberi. Memberi waktu, memberi hati, memberi pemikiran, memberi persembahan. Jangan datang hanya, I'm coming for terima. Untuk terima. Ini kekanak-kanakan. Orang Kristen yang sudah lama masih memiliki mental berpikir seperti ini. Bagi saya menyedihkan. Agak aneh. Tidak sehat. Kita sudah waktunya. I'm coming to give. Aku datang untuk memberi kepada dia. Yang sumber adalah sumber segala sesuatu. Termasuk mari berpikir. Tapi berpikir sekali lagi dengan cara berpikir Allah. Bukan cara berpikir saya. Bukan cara berpikir ilmu manapun. Bapak Ibu, pendahuluan. Masalah sekarang kita mengawal dengan masalah kini dan nanti. Apa yang saya katakan ini, saya sangat bergumul dengan gereja yang dengan keadaan gereja yang akan datang. Bapak Ibu, mari memikirkan 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 500 tahun yang akan datang. Jangan hanya berpikir waktu kita sekarang. Kenapa saya berkata, saya bergumul? Karena saya mencermati keadaan gereja masa kini. Tuhan bertanya begini, jika sama ya, anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas pasal 18 ayat 8. Dan Bapak Ibu saya sampaikan, ribuan gedung gereja di Eropa diruntuhkan karena tidak ada jemaat lagi. Diganti dengan tempat ibadah lain. Ini bukan omong kosong, ribuan. Di Inggris ratusan. Ya, di Prancis kemarin saya mendapat informasi ribuan gereja. Itu mengindikasikan bahwa, menjelaskan bahwa sedang terjadi kemerosotan iman di dunia. Pada waktu Tuhan datang, adakah aku mendapati iman di Prancis, di Inggris, di Bandung, di keluargaku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 500 tahun yang lalu Eropa, pusat reformasi, Martin Luther, Tuhan memperbaiki gereja dari kotoran-kotoran yang dikuasai oleh pemimpin gereja dan oleh para pangeran. Ya, dikotori. Lalu dibersihkan oleh Tuhan melalui Martin Luther dan reformator lainnya. Eropa juga adalah pusat kekristenan masa silam. Mereka mengutus misionaris ke banyak negara di dunia. Namun sekarang, bukan hanya sekarang, namun kemudian pada permulaan modernisme, modern times, yang terjadi agnostisisme, yaitu gak mau percaya yang tidak terlihat, tidak teraba, tidak terukur. Maka menjadi ateis, agnostisisme. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, itulah keadaan. Saya sedang berpikir mengenai Bandung 20 tahun yang akan datang. Indonesia 50 tahun yang akan datang. Jangan senang-senang. Kita sudah selamat. Tapi generasi berikut, anak, cucu, cici, caca kita. Jangan-jangan agnostisisme, ateisme. Apalagi dengan perkembangan peradaban yang demikian cepat dan canggih. Menyingkirkan, sangat mudah menyingkirkan Allah di tengah-tengah kehidupan. Tidak terkecuali gereja. Bagaimana Indonesia? Bilangan Research Center menyampaikan, selama 55 tahun, Indonesia tidak ada kemajuan. Ini riset. Tidak ada kemajuan. Ramai, banyak activity. Tapi tidak ada growing. Ya sakit. Gereja Indonesia sakit. Kenapa? Banyak kegiatan. Banyak dana habis. Tetapi apa? No growing. Nggak ada pertumbuhan. Anak kita, kalau kita nak bertumbuh, apa yang terjadi? Ya tidak sehat. Bapak Ibu sekalian,
hasil riset yang diadakan oleh John MacArthur, Warren G. Sider, David Wells, George Barna, yang saya tuangkan dalam buku saya, Teologi Reformasi Gereja Abad 21. Mereka semua menemukan banyak gereja sedang menjadi sama dengan dunia. Agak duniawi. Salah satu indikator mengapa gereja-gereja Prancis diruntuhkan karena tidak ada jemaat lagi. Di antaranya karena kejahatan dalam gereja membuat jemaat tidak percaya lagi. Kejahatan keuangan, kejahatan seksual, kejahatan arogansi, kepemimpinan dan sebagainya. Mari kita terbuka dan bergumul. Kalau kita sudah meyakini kita sudah diselamatkan, pikirkan next generation. Bapak Ibu, temuan dari seorang namanya Sarah Silstra tahun 2017 ditemukan 500 tahun setelah reformasi, banyak gereja-gereja Protestan, orang Kristen Protestan akhirnya menjadi lebih dekat lagi dengan Katolik daripada lebih dekat dengan Martin Luther. Apa artinya? Dulu Martin Luther membersihkan gereja dari penyimpangan doktrin yang berdampak pada penyimpangan moral. Tapi sekarang terbalik, sekitar 52 sampai 70% gereja sudah mengakui not only sola fide, bukan lagi sola fide, tapi iman plus, iman tambah ini. Bapak Ibu, kita tahu bersama, ini diadakan riset di Swiss pusat Calvinisme, di Jerman pusat Lutheran, dan di Amerika ada 6 negara menjadi tempat penelitian daripada Sarah Silstra. Dan menyedihkan, kemerosotan iman gereja-gereja, itu temuan dia. Nah, di antaranya bukan lagi sola fide, tapi iman plus. Bukan lagi diselamatkan hanya oleh iman saja, no more. Diselamatkan oleh iman plus perbuatan baik, plus kesalehan, plus bahasa lidah, plus ini, plus itu. Itu sudah ada bertahun-tahun. Muncul. Nggak percaya lagi kuasa Yesus. Percaya kuasa Yesus, tapi percaya juga kuasa diri. Self-confidence. Saya mencermati dalam 20 tahun terakhir ini, terjadi kebangkitan psikologi. Di mana itu di sekolah-sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA, university. Yang memang satu sisi itu berguna untuk education. Maka ada psikologi pendidikan. Ada psikologi massa, psikologi sosial. Dan masuk juga ke dalam gereja. Sebenarnya aspek itu boleh untuk hal tertentu. Tetapi banyak mendominasinya. Sehingga percaya diri seolah-olah I believe in Christ. Tapi sebenarnya percaya diri. Maka muncullah satu slogan, all you can eat and all you can believe. Semua kau boleh makan. Bayar 200.000, all you can eat. Bayar 20.000, all you can eat. And now no need pay, tidak perlu bayar, all you can believe. Why? Luculah kalau kamu hanya percaya satu. Coba lihatlah kebenaran yang utuh yang banyak. Inilah tantangan yang kita hadapi sekarang. Bapak Ibu sekalian, Yesus dan aku mengagung-agungkan si aku. Potensi diri, kepuasan diri. Coba lihatlah tema-tema baik disampaikan oleh para penceramah-penceramah. Tema-temanya kepuasan diri, aku dan Tuhanku, kepuasan Tuhanku dan kepuasanku. Coba lihat, seolah-olah rohani. Tapi masih ada aku, Kerawang Bekasi, bawa pena, Khairil Anwar, aku. Bukan lagi Tuhan saja, God's alone, but aku dan Tuhan. Aku dan Tuhan. Itulah tema-tema yang dibahas-bahas dalam khotbah-khotbah yang membuat orang suka ke gereja karena si aku. Bukan hanya God alone. Maka muncullah apa yang dikatakan oleh Paul Fifth bahwa the cult of self-worship and selfism as idols. Jadi muncullah penyembahan berhala si aku. Aktif ke gereja karena aku. Bahaya.
palsu. Dan ini yang sedang dibongkar. Muncul lagi dengan second blessing. Iman kepada Kristus adalah untuk pembenaran. Tapi jangan cukup, tidak cukup. Harus terima Roh Kudus untuk pengudusan. Kalau kamu belum terima Roh Kudus, kamu belum kudus. Kamu baru dibenarkan. Ini aneh-aneh gitu. Jadi iman plus. Belum lagi dengan harus menerima Roh Kudus. Kalau tidak menerima Roh Kudus, itu namanya second blessing. Belum sah keselamatanmu. Ini namanya anti sola fide. Semuanya ini bertentangan dengan sola fide. Bapak Ibu, muncul juga klaim-klaim populer. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, iman psikologis. Saya cepat saja ya. Saya percaya, saya bisa. I believe, I'm able. Saya percaya karena saya memiliki potensi yang dikaruniai Tuhan untuk saya berhasil. Saya percaya. Jadi semua percaya ini, Tuhan itu hanya label. Saya percaya, saya berhasil, saya bisa karena saya punya potensi. Dan potensi itu Tuhan beri kepada saya. Amin. Apa enggak gila ini? Gila. Terlalu menekankan aku saya. Kenapa? Berorientasi pada self potensi. Potensi. Sebenarnya impoten. Lalu menggunakan nama Allah. Ini namanya iman psikologis. Iman teologis. I am not worthy, Lord. But if you allow me, aku tidak layak Tuhan. Tapi jika engkau menghendaki, nggak ada yang mustahil. Itu loh iman teologis. Tapi saya percaya, saya punya potensi. Dan jangan lupa ya, potensi dari Tuhan. Ini yang terakhir ini hanya hiasan. Yang kedua, iman saintifik. Saya pasti berhasil. Saya percaya karena saya telah memperhitungkan semuanya dengan matang. Maka saya pasti berhasil. Ini iman saintifik. Nanti dibahas. Iman empiris. Saya percaya karena saya sendiri sudah mengalaminya. I believe because I have already experienced it. Saya sudah mengalaminya. Ini minta maaf ya. Ini imannya iman empiris. Sama juga. Saya percaya kalau orang lain Tuhan tolong. Saya juga. Itu lagu zaman dulu. Kalau orang lain Tuhan tolong, aku juga. Di mana ayat Alkitab ya? Mungkin kalau menjadi kesaksian, oke lah. Tapi jangan berorientasi pada pengalaman orang maka Tuhan tolong saya. Pengalaman masa lalu seolah Tuhan kita mengatur Tuhan. Lord, yesterday you help me. And I believe tomorrow the same thing. Hal yang sama, you will help me. Itu mengatur Tuhan begitu loh. Mohon maaf ya, nggak baca Alkitab itu. Tidak baca Alkitab. Nah, yang berikut lagi, iman mistis, iman kultus. Saya percaya karena saya sudah didoakan oleh hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan penuh urapan, maka saya percaya. Bisnis saya berhasil. Sudah tumpang tangan oleh hamba Tuhan dari Jakarta itu. Ini betul iman mistis, bukan iman. Kenapa kalau iman? Even though I could not see, sekalipun saya nggak bisa melihat, but I believe. Ini karena ada urapan, hamba Tuhan kurapan. Ini semua bukan iman, Bapak Ibu. Bukan iman. Dan ini semua iman diremehkan dan diperalat untuk kepentingan aku. Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat, iman itu adalah ide dan pekerjaan Allah. Bukan hasil kita. Iman itu adalah ide dan pekerjaan Allah. Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, pekerjaan Allah. Iman itu pemberian Allah. Bukan produksi kita. Iman itu pekerjaan Allah. Karena itu hanya oleh iman saja menjadi semboyan para reformator. Khususnya Luther yang diidentikan. Oh, Luther itu sola fide. Luther sola fide. Tapi sebenarnya tidak. Hanya oleh iman itu adalah idenya Tuhan Yesus. Pada waktu dia berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Berkali-kali dalam Matius, Markus, Lukas, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu. Jadi bukan ide Luther. Ya, hati-hati dengan gereja-gereja reformasi yang terlalu menyembah Luther, Calvin, semuanya dari Yesus Kristus. Dan bukan juga Rasul Paulus. Bapak Ibu sekalian. 2.
sola fide itu penting dan vital. Kalau nggak fatal. Penting sekali. Sayangnya doktrin pembenaran oleh iman ini dalam gereja hilang, dalam gereja sebelum reformasi dan setelah reformasi pun hilang dan hilang. Sekarang pun hilang. Bersyukur ini Injil. Tuhan memberikan satu suara pimpinan kepada gereja ini mendengar tema ini. Sola fide. Karena ini penting sekali, tetapi yang penting diabaikan oleh gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doktrin pembenaran oleh iman. Iman saja sangat penting. Nah, sekarang tidak didengar lagi oleh banyak orang. Saya hampir jarang mendengar orang bicara dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman. Jarang. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat menyedihkan menurut saya. Luther berkata demikian. Doktrin ini adalah vital. The central position in the Christian system. In the Christian system. Artinya pusat sistem keyakinan Kristen berpusat pada justification by faith. Dibenarkan oleh iman. Sola fide. Dan sola fide menentukan gereja itu sehat atau sakit. Menentukan jatuh bangunnya gereja yaitu sola fide. Kalau jemaat tidak mengerti sola fide, sangat miskin dan dangkal. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak memahami doktrin ini, saya katakan itu gagal fatal. Karena dia sentral iman Kristen. Kalau tidak dipahami dan dialami dan diyakini, berarti ada sesuatu yang hilang. Maka saya yakin dia tidak bisa mengerti sistem Kristen yang utuh. Pasti juga berdampak pada dia tidak akan mengerti tentang Allah, Kristus, anugerah, iman, dosa. Pasti kacau, karena ini sistem. Justification of faith is the central of Christian system. System of belief, system of thinking, system of praying, system of preaching, system of walking, system of life. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Mari kita lihat sola fide. Memang impossible. Tapi sebenarnya possible. Impossible-nya begini. Martin Luther adalah orang yang sungguh-sungguh meresponi sola fide ini dengan kegentaran. Kenapa? Dia tidak berdaya, dia gagal. Kenapa? Di hadapan kebenaran Allah dan saya sinners, pendosa-pendosa, bagaimana unable, saya tidak mampu dan saya gagal terus dan saya dituntut kebenaran Allah. Maka streslah Luther. Martin Luther mengalami keadaan stres, tertekan kalau watching movie-nya. Wah, kalau dia berdoa tiara begini. Karena dia berontak, Tuhan, bagaimana mungkin saya yang berdosa ini kok bisa berhadapan dengan kebenaran Allah? Wow, maka muncullah tulisannya The Bondage of the Will. Kenapa dia mengatakan manusia itu tanpa kebenaran, membenci kebenaran. Kok disuruh cari Tuhan loh? Bagaimana mungkin cari Tuhan tanpa kebenaran dan benci kebenaran, disuruh cari kebenaran. Dan Luther stres sekali. Bagaimana mungkin ini impossible? Marah, Luther marah dalam pemikirannya. Namun pada satu malam, tatkala Luther yang sangat teliti, rajin membaca Alkitab secara teratur, mempelajarinya, dia dituntun Tuhan membaca Roma pasal 1 ayat 17. Di kebenaran Allah itu diberikan cuma-cuma. Wow, diberikan cuma-cuma. Kenapa? Memang tidak layak, tidak mampu. Kebenaran Allah itu ditanamkan atau diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya dan saudara memang tidak mungkin memenuhi tuntutan Allah. Pasti gagal. Maka itu orang Kristen tanpa Kristus, dia berusaha untuk beribadah, tapi dia stres, tertekan karena nggak ada roh Allah dalam dirinya. Dia berusaha untuk hidup baik, gagal lagi. Berhenti bersinah lagi. Berhenti menipu, berhenti korupsi lagi. Dia stres. Saya mau Kristen, tapi saya terus korupsi. Saya mau Kristen, tapi saya terus kurang ngajar kepada Tuhan, kepada sesama, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Saya stres. Saya berusaha untuk gereja bicara begini, tapi saya tidak mampu. Itulah
yang dialami Luther. Tapi Tuhan datang. Kamu menerima kebenaran Allah cuma-cuma. Itu namanya grace. Itu adalah anugerah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Luther segera melihat bahwa iman lebih daripada sekedar itu. Iman adalah kuasa yang memampukan orang berdosa menjadi percaya kepada Kristus. Berpegang pada Kristus. Dan hidup bagi Kristus. Muncullah hanya oleh iman saja. Kalau kita bisa meresapi pengertian ini, kita tidak sembarangan hidup sebagai orang Kristen. Kalau kita meresapi kalimat hanya oleh iman saja, gak sembarangan melayani Tuhan, gak sembarangan hidup. Mengapa kita sembarangan seenaknya jatuh bangun? Kenapa? Belum menghayati apa artinya sola fide, hanya oleh iman saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kapan seorang mengalami dan menyadarinya bahwa dia dibenarkan oleh iman saja pada waktu pertobatan. Dan itu yang dialami oleh Calvin dan Luther. Pada waktu mereka conversion, mengalami conversion and repentance, they realize, justification by faith. Justification by faith hanya oleh iman. Maka pengertian ini mempengaruhi hidup mereka. Mengubah total mindset mereka. Hidup mereka lurus dan dimampukan oleh iman. Tanpa iman kita unable. Tanpa iman kita fail, gagal dan kecewa. By the faith, we walk with God. Dan kita dimampukan. Ini kekuatan Kristus iman. Maka itu kalau gereja, nggak dengar firman. Bagaimana kuat Kristen, kuat ini? Tidak mungkin. Maka itu saya katakan orang Kristen yang tidak peduli firman, tidak peduli ibadah, tidak peduli diri sendiri dan bodoh sekali. Kenapa? Kekuatannya tidak pedulikan. Dia hanya andalkan kekuatan fisiknya, kekuatan ekonominya. Terlalu mudah itu hancur. Kita mempunyai kekuatan faith and firman. Tak bisa dipisahkan. Bapak Ibu sekalian, next. Pembenaran hanya oleh iman saja. Seperti yang diungkapkan Roma pasal 4, demikian. Kalau orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tetapi sebagai haknya. Ya oke dong, dia kerja, dia punya hak, terima upah. Tapi orang tidak bekerja. Kita ini orang durhaka, tak bekerja. Tak perlu ibadah, tak perlu cari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain. Cari Tuhan, bekerja. Kenapa? Dia mencari upah. Maka itu banyak orang beragama demi upah. Cari Tuhan demi upah. Supaya diberkati, supaya kaya, supaya lancar. Itu orang tak beragama. Walaupun dia Kristen. Kita ini tidak bekerja. Jangan salah paham. Namun percaya. Apa artinya? Tidak mengusahakan keselamatan dengan cara kita. Namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Iman itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Apa itu diperhitungkan? Dari teks ini kita menemukan dua jenis agama dan keselamatan. Yang pertama agama alamiah, agama hak. Karena kerja, maka punya hak, reward, upah. Orang beragama bekerja berusaha untuk keselamatannya dan dia menerima haknya. Dan ini kecenderungan, ini pun banyak di Kristen. Ya, mengusahakan imannya, Kristennya itu dengan usaha supaya dia mendapat reward, mendapat haknya. Bapak Ibu, inilah agama dan keselamatan sebagai usaha manusia. Hal ini tentu tidak mungkin karena orang buta tidak bisa menuntun orang buta dan juga orang mati tidak mungkin menghidupkan orang mati sendiri. Tidak mungkin. Apa artinya? Agama alamiah ini hanya untuk moral. Hanya untuk moral. Tapi tidak untuk sorga. Tidak untuk hubungan ibadah dengan Tuhan. Tidak. Ya, agama orang durhaka tidak bekerja, tidak mengusahakan, namun percaya yang agama anugerah, agama surgawi tidak bekerja, namun diperhitungkan. Inilah anak agama anugerah, bukan hasil usahanya, melainkan percaya karena Kristus. Tidak bekerja namun percaya. Inilah namanya sola fide, diterangkan dalam Roma pasal 4. Bapak Ibu sekalian, arti iman yang diperhitungkan menjadi kebenaran itu ada tiga pandangan yang berbeda-beda.
Iman reform begini. Imannya kepada Kristus diimputasi. Diinput, input. Tolong input data dong, input data. Diinput, dimasukkan menjadi kebenaran kita. Itu iman yang benar. Kita beriman pada Kristus yang benar, maka kebenarannya diimputasikan pada kita. Kalau Katolik, ditanamkan sehingga orang percaya bahwa saya bisa melakukan hukum Tuhan karena saya sudah ditanamkan benih kebenaran dalam diri saya. Nah, ini berbeda. Lalu yang ketiga, ini pandangan kontemporer yang menolak iman dan menolak hukum, hanya memegang karena perjanjian. Ini namanya new perspective on Paul, dan ini penyesatan. Nah, kita cepat lagi. Sesungguhnya pembenaran oleh iman adalah Allah sebagai hakim yang adil. Ya. Dan dia berkata, orang ini pulang ke rumahnya dan dia dibenarkan. Orang lain tidak. Ini hak Allah membenarkan siapa yang dia mau benarkan di dalam kebenaran Kristus yang terungkap pada waktu seseorang menjadi percaya. Atau berbicara mengenai hak kekuasaan Allah untuk membenarkan kita. Bapak Ibu, bukan kita, tapi kekuasaan Allah membenarkan kita. Juga karena kita tidak berdaya, saya sudah terangkan tadi, tetapi Kristus, kebenaran Kristuslah yang berlaku, bukan kebenaran kita. Bukan ditanamkan, tetapi diinput. Kebenaran Kristus diinput pada kita, sehingga kita diakui benar oleh Allah. Inilah pengertian kebenaran oleh iman. Nah, khotbah Tuhan Yesus begini. Jika kebenaranmu tidak melebihi ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti tidak mungkin dong. Orang Farisi, orang mengerti Taurat, memimpin ibadah, kalau nggak bisa melebihi mereka, nggak masuk surga. Standarnya kebenaran Allah. Tapi satu-satunya jalan keluar yaitu menerima kebenaran Kristus. Maka diperhitungkan logises gai, diimputasi, dan itu namanya kasih karunia. Kita hanya menerima kebenaran Kristus. Itu kasih karunia. Itulah sola fide. Bapak Ibu, banyak salah pengertian tentang sola fide. Yang dalam konteks tadi dalam Roma itu ada sola fide etnis, iman etnis, percaya karena untuk bangsanya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, seperti Yudaisme yang cenderung fanatis dan separatis. Paulus menyatakan diperhitungkan sebagai kebenaran tidak hanya ditulis untuk Abraham saja, tapi untuk semua jemaat Roma. Bapak Ibu sekalian. Jadi tekanan di sini, kalau orang Yahudi menekankan sunat untuk benar, itu pel, maka sebenarnya sunat itu bukanlah untuk pembenaran, melainkan sebagai tanda orang beriman. Sunat di PB kudus, dikuduskan, di PL disunat, di PB dikuduskan oleh Kristus. Maka hidup kudus ini karena pembenaran oleh iman. Baik PL maupun BB sama. Disunat karena sudah dikuduskan oleh perjanjian Allah. Itu PL. PB disunat dikuduskan karena sudah dibenarkan. Jadi pembenaran itu menghasilkan pengudusan. Bapak Ibu, salah paham juga banyak mengenai iman dilihat hanya sebagai tanggapan manusia. Pak, beriman itu respon manusia. Salah. Iman itu pemberian Allah, bukan respon manusia. Saya mau mengklarifikasi. Iman itu percaya diri, hati-hati dan seterusnya. Iman itu seperti New Age Movement, hati-hati. Nah, iman saja, ya, hanya oleh iman saja. Ada 2 poin lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sola fide ini kadang-kadang diidentikan dengan ini yang fatal. Kalimatnya begini. Percaya saja, percaya yang memberi kita menangin lagu sekolah minggu. Lalu diterapkan kalau saudara susah, masalah ekonomi, masalah penyakit, percaya saja. Salah. Percaya saja itu dikaitkan sola fide, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sakit penyakit,
bukan masalah keluarga konflik, bukan. Tetapi masalah dosa yang diampuni. Jangan percaya saja, percaya. Nggak salah, lagu ini salah. Tapi bisa salah diterapkan. Kalau kamu susah, percaya saja. Kalau kamu percaya saja, mengkerdilkan sola fide. Itu poinnya. Coba lihat next. Ya, oke. Sebagai sola fide dalam kaitan dengan mengenal Allah. Perhatikan Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-8, tidak seorang pun mengenal Allah tanpa iman. Tidak seorang pun mengenal Allah tanpa iman. Maka itu iman mendahului pengenalan. Kalau kita tidak mengenai pembenaran oleh iman, tidak mungkin ada ketertarikan mengenal Tuhan. Maka itu malas ke gereja, cari alasan terus. Nggak tertarik, terpaksa-paksa saja. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Dan tanpa iman, tidak ada pengharapan, tidak berharap pada Allah. Dan tanpa iman, maka tidak dapat mengerti kehendak Allah. Buta dan bodoh. Terakhir, tanpa iman, tidak seorang pun taat kepada Allah. Tanpa iman. So iman itu penting, sentral bagi kehidupan iman kita, kehidupan kita sebagai orang Kristen. Iman itu mendahului pengertian dan ketaatan. Saya taat karena saya percaya. Saya percaya maka saya mengerti. Saya tidak mungkin mengerti tanpa percaya. Nah ini berbenturan dengan cara berpikir ilmu yang memutlakkan rasio. Saya beriman maka saya mengerti. Saya beriman maka saya taat. Tanpa iman tidak mungkin orang mengerti. Tanpa iman tidak mungkin orang taat. Saya mau tutup. Bapak sekalian. Dengan kesimpulan. Ada 3 kata. Berteologia, mengenal Allah. Bertahan, berdampak. Dengan prinsip sola fide. Mata Luther terbuka. Dia doktor teologi. Tapi matanya tertutup. Apalagi jemaat awam. Ya, dia doktor teologi. Ahli teologi. Ahli perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi matanya tertutup. Hanya beragama. Tapi pada waktu Tuhan membukakan sola fide. Maka Luther mengenal Allah. Mata terbuka mengenal Allah. Maka semua tulisannya berubah. Wow, terbuka semua. Mystery of God. Lalu dia kemudian bertahan. Waktu dia minta disangkal, menyangkal semua tesis. 95 dalil dari Luther. Diminta oleh pemimpin gereja. Dibuang, ditolak, disangkal. Tapi karena iman, dia membuat bertahan. Maka di tengah-tengah pengadilan, di hadapan Kaisar di Worms. Dan oleh pemimpin, saya sudah pernah di sana melihat itu tempatnya. Dan dia berdiri. By faith, aku di sini. Diminta sangkal semua karya-karya pemikiran reformasi. Dia berkata, aku di sini. Aku berdiri. Dan aku tidak menyangkal satupun. Ya. Karena iman, orang bertahan. Karena iman, orang mengenal Tuhan. Karena iman, orang bisa bertahan. Dan not only bertahan, berdampak. Maka lahirlah reformasi. Ada gereja GKI Gloria tanpa Luther sulit dipahami. Berdampak pada reformasi dunia. Hidup berubah. Wow, bukan hanya mengenal Allah. By faith I know God. By faith I'm standing firm. By faith saya berdampak pada dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Slide terakhir. Prinsip mendasar sola fide menolong kita dapat berdiri teguh di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, penyakit, tekanan, ancaman, penganiayaan dan iman. Karena iman loh, menderita, bahkan kita bisa menantang sama dengan iman. Oleh imanku, aku menang. Kita ini capek. Saya orasi wisuda 2 bulan lalu. Kita selalu ditantang saman. Ditantang. Sudah saatnya kita menantang sama dengan iman dan firman. Mari kita. Jangan hanya gereja menghadapi tantangan zaman. Kasihan sekali, diserang terus. Sudah saatnya gereja menantang zaman. Yaitu namanya firman dan iman. Kita menantang zaman. Bapak Ibu sekalian, inilah kekuatan sesungguhnya orang percaya. Hanya iman saja kepada Kristus yang dapat menyelamatkan dunia ini
menyelamatkan anak cucu kita sebagaimana Ia telah menyelamatkan kita sekalian. Amin.